Saudara KPK menahan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto dalam kasus perintangan penyidikan di kasus Harun Masiku. Kuasa hukum Hasto mengajukan penangguhan penahanan. Dan saudara, terkait penahanan Sekjen PDI Perjuangan ini, KPK resmi menahan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Hasto ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap dan perintangan penyidikan di kasus Harun Masiku. Soal alasan penahanan, Ketua KPK Setio Budianto mengungkap penyidik punya pertimbangan subjektif termasuk kekhawatiran Hasto melarikan diri dan menghilangkan barang bukti. Kami semuanya, khususnya pimpinan, menyerahkan untuk waktu pemeriksaan penahanan sepenuhnya kepada penyidik, ya, sehingga penyidik betul-betul memiliki kecukupan terhadap alat bukti atau barang buktinya, maka di saat waktu yang tepat, hari inilah maka dilakukan proses penahanan. Kemudian alasan penahanan itu merupakan alasan subjektif yang dimiliki oleh penyidik, dipertimbangkan pastinya kekhawatiran untuk melarikan diri, menghilangkan barang bukti, ya, dan pastinya kami untuk mempermudah proses penyidikan lebih lanjut, pemeriksaan-pemeriksaan, ya, juga termasuk juga nanti akan mendetailkan terhadap alat bukti, dokumen, dan lain-lain yang segera dilakukan oleh penyidik. KPK juga menyebut mendalami keterlibatan Hasto membiayai pelarian Harun Masiku yang sampai saat ini masih buron. Itu juga yang sebetulnya sedang kita dalami karena kami penyidik melihat bahwa seseorang yang melarikan diri itu kan memerlukan sokongan biaya atau dana logistik dan segala macam. Karena berpindah-pindah tempat, kemudian untuk misalkan menyewa tempat dan lain-lain, transportasi dan lain-lain. Itulah sebabnya kita sedang mendalami itu. Kuasa hukum Hasto Kristianto, Magdir Ismail, mempertanyakan penahanan. Dia bilang tak mungkin kliennya melarikan diri atau menghilangkan barang bukti. Tidak ada keinginan beliau untuk melarikan diri, tidak ada keinginan beliau menghilangkan barang bukti, dan tidak mungkin juga mengulangi perbuatan, karena perbuatan ini sudah terjadi 6 tahun yang lalu. Ya. Tanggapan politis disampaikan Hasto merespons penahanannya. Dia berharap penahanannya juga jadi momentum penegak hukum memeriksa Presiden ke-7 RI, Joko Widodo dan keluarganya. Saya tidak pernah menyesal. Saya akan terus berjuang dengan api semangat yang menyala-nyala. Semoga ini menjadi momentum bagi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menegakkan hukum tanpa kecuali, termasuk memeriksa keluarga Pak Jokowi. Menanggapi pernyataan Hasto, Presiden ke-7 RI Joko Widodo menyebutnya tanpa dasar. Ya, kalau ada fakta hukum, ada bukti hukum, ya silakan. Ya, sudah seringan pernyataan seperti itu. Masa saya ulang-ulang terus. Ya, kalau ada bukti hukum, ada fakta hukum, ya silakan. KPK menjerat Hasto Kristianto dengan 2 perkara, yaitu kasus perintangan penyidikan dan juga kasus suap dalam kasus buronnya Harun Masiku. Tim Liputan Kompas TV. terkait penahanan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto oleh KPK. Kita bahas malam ini bersama kuasa hukum Hasto Kristianto, Magdir Ismail, dan mantan penyidik KPK Yudi Purnomo. Selamat malam Bapak-Bapak. Malam Mas, malam Pak Magdir. Baik. Selamat malam. Saya ke Pak Magdir dulu. Pak Magdir, Mas Hasto kan ajukan penangguhan penahanan katanya. Alasannya apa sih Pak Magdir? Iya begini, kami memang mengajukan penangguhan penahanan itu. Memang kami sudah siapkan sebenarnya sejak sebelum kami datang ke KPK. Kami sudah mendapat informasi bahwa penahanan itu akan terjadi. Ya. Meskipun kami tidak pernah tahu apa alasannya untuk dilakukan penahanan terhadap Mas Hasto. Akan tetapi kan baru tadi kan diberitakan bahwa penahanan itu ada kekhawatiran mau melarikan diri dan seterusnya. Itu yang kita tidak pernah tahu. Ya, alasan subjek seperti itu apakah memang
ada buktinya, ya. Oke. Dugaan keras, kata undang-undang itu kan begitu, dugaan keras itu ada buktinya. Apa sih yang sudah dilakukan oleh Mas Hasto untuk melarikan diri atau juga untuk mengulangi perbuatan? Kan tidak mungkin, karena kejadiannya tidak mungkin terjadi pada saat sekarang ini. Apalagi menghilangkan barang bukti, semua barang bukti itu sudah disita oleh KPK. Jadi sama sekali kalau menurut hemat kami, ini tidak ada urgensinya penahanan itu. Penahanan itu lebih pada upaya menunjukkan kekuasaan gitu ya. Yang ini yang sangat kita sesalkan gitu. Ya, tetapi bagaimanapun juga itu mereka sudah jalankan. Satu hal yang perlu saya sampaikan bahwa surat perintah penahanan itu ditandatangani oleh Ketua KPK. Ketua KPK itu bukan penyidik menurut Undang-Undang KPK. Jadi menurut hemat kami itu adalah tidak sah penahanan itu. Memang berita acara pelaksanaan penahanannya dilakukan oleh penyidik. Ya. Pemberitahuannya oleh Direktur Penyidikan. Yang jadi persoalan sekarang ini, seolah-olah ini dilemparkan oleh Ketua KPK bahwa penahanan ini dilakukan oleh penyidik. Tidak, itu tidak betul. Perintah penyidikan ditandatangani oleh Ketua KPK. Dan Ketua KPK itu bukan penyidik. Ini kata undang-undang, bukan kata saya. Ya. Jadi kalau kita mau jernih melihat persoalan ini, mestinya seperti itu melihatnya. Satu hal lagi saya kira yang juga penting untuk diperhatikan dalam proses penahanan kemarin, karena saya berada di atas dan saya tidak melihat bagaimana situasi di bawah, ya, menjelang detik-detik atau mungkin justru ketika perintah penahanan itu sudah dikeluarkan, ada beberapa pejabat Polri yang ada di situ. Bahkan kemudian penambahan pasukan yang begitu banyak. Ini cerita kawan-kawan yang ada di situ. Saya jadi berpikir, sebenarnya penahanan itu urgensinya untuk apa sih? Bukankah itu hanya untuk aksi unjuk rasa, Pak Magdir kemarin, pengamanan itu? Atau ada yang Anda nilai saya nggak tahu, makanya dari itu saya katakan, saya tidak tahu apa kejadian di luar, begitu juga di bawah. Tetapi saya mendengar cerita dari kawan-kawan yang ada di bawah itu, ada Kapolda dan Wakapolda hadir di gedung KPK. Itu sepanjang yang saya pahami selama ini, saya nggak tahu kalau Yudi punya catatan sendiri. Dalam sekian belas tahun ini saya ikut serta dalam banyak perkara di KPK, baru sekali ini terjadi seperti itu. Ini ada apa? Kalau gitu saya tanya. Ada pesanankah atau ini ada show of force? Kita nggak tahu. Saya tanya ke Mas Yudi kalau gitu. Anda sebagai yang pernah duduk di KPK sebagai penyidik, dengan keterangan kemarin Ketua KPK, alasan menahan Hasto Kristianto dalam hal ini, dalam kasus ini adalah dikhawatirkan melarikan diri, dikhawatirkan tidak kooperatif, dikhawatirkan mengaburkan bukti. Apakah itu menjadi alasan subjektivitas penyidik yang kuat untuk menahan seorang tersangka? Ya tentu memang itulah yang diatur oleh KUHAP ya. Kenapa kemudian kita sebagai penyidik melakukan penahanan. Dan saya beberapa kali lah dengan Pak Magdir ya, ketika menangani kliennya kan juga melakukan penahanan ya terhadap tersangka dalam kasus ditangani oleh KPK. Dan di dalam surat perintah penahanan memang kan termaktub jelas ya dasarnya ya terkait dengan mengapa dilakukan penahanan, itu pertama. Kemudian yang kedua ya terkait dengan mengapa pimpinan KPK melakukan surat perintah penahanan. Memang ini ada yang menarik ya. Ini kan apa yang terjadi hari ini ya itulah karena adanya pelemahan terhadap undang-undang KPK. Di mana sebelumnya sudah sangat jelas sekali pimpinan KPK adalah penyelidik, penyidik dan penuntut. Tetapi kemudian KPK dilemahkan dalam revisi Undang-Undang KPK. Tapi sudahlah, kita tidak akan membahas seperti itu karena ya tadi apa yang disampaikan oleh Pak Magdir itu terkait dengan keberatan beliau ya sebenarnya kan bisa di-challenge ya di dalam pra-peradilan. Tapi saya pikir kan ini kan sudah ditahan ya. Artinya penyidik untuk kali pertama 20 hari pertama tentu kalau saya pribadi berharap bahwa kasus ini segera dituntaskan dan kemudian dilimpahkan ke penuntut ya untuk kemudian dipelajari apakah memang sudah berkasnya sudah sempurna atau tidak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, memang ada lagi terkait dengan pra-peradilan ya yang emang harus dihadapi KPK mau tidak mau, suka tidak suka di tanggal 3 Maret. Ya artinya kita tunggu saja ya bagaimana proses pra-peradilan tersebut. Begitu Mas. Pak Magdir, Anda sempat mengatakan
tidak ada bukti permulaan yang dikonfirmasi kepada Mas Hasto dalam kasus ini, dan ini bukan kasus yang baru, ini kasus lama. Anda bisa lebih rinci lagi jelaskan soal ini, duduk perkaranya. Menurut Anda, point of view dari Anda bagaimana? Jadi begini, kan Mas Hasto ini kan disangka melakukan perbuatan penyuapan bersama-sama Harun Masiku. Ya, tidak ada bukti permulaan apa perannya Mas Hasto ini dalam penyuapan bersama-sama Harun Masiku itu. Karena bagaimanapun juga sudah ada dua putusan perkara yang sudah inkrah, ya, yang tidak menyebut soal penyuapan ini ada perannya Mas Hasto di situ. Ya, dan saya kira ini sesuatu yang tidak mungkin kita katakan bahwa putusan itu mengada-ada. Karena itu dilakukan satu proses pemeriksaan yang cukup panjang. Bahkan ini sampai pada putusan Mahkamah Agung. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang kami persoalkan juga adalah mengenai bukti permulaan apa yang dikatakan menghalang-halangi penyidikan. Ya kan? Nah, ini tidak pernah ditunjukkan. Hanya ditanya oleh penyidik misalnya, apakah Anda kenal si A? Pernah komunikasi dengan WA? Mungkin ada keterangan saksi, pertanyaan itu bagaimana? Mungkin ada keterangan saksi yang mengatakan hal itu sehingga KPK menjadikan saksi itu menjadi kesaksian itu jadi salah satu barang bukti. Saya kira begini, kalau itu hanya keterangan seorang saksi, ya tanpa ada alat buktinya, itu kan tidak ada gunanya. Kesaksian seorang saksi bukan kesaksian. Ini kan hukum kita mengatakan seperti itu. Ya, karena bagaimanapun juga ini kan adalah merupakan hak dari orang yang disangka untuk membela dirinya. Ya. Ketika dia disangka melakukan perbuatan menghalang-halangi penyidikan, mestinya ya bukti permulaan untuk menghalang-halangi penyidikan itu ditunjukkan. Ini loh bukti permulaannya, Anda menghalang-halangi penyidikan. Sehingga ini tidak menimbulkan ya kontroversi seperti sekarang ini, gitu loh. Bung Yudi, kemarin Ketua KPK bilang Hasto ini diduga meminta Harun Masiku merendam handphone dan segera melarikan diri pada saat itu. Lalu Ketua KPK juga bilang Hasto Kristianto mengumpulkan beberapa orang terkait kasus Harun Masiku ini untuk tidak memberikan keterangan sebenarnya saat diperiksa KPK pada saat kasus Harun Masiku dan mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan bergulir. Nah, tadi juga saya tanyakan ke Pak Magdir, ini mungkin keterangan saksi, tapi kalau tidak ada bukti, kalau kata Pak Magdir, ya tidak bisa dianggap juga ini keterangan saksi yang sah begitu. Anda punya perspektif soal ini, bagaimana seorang penyidik memeriksa tanpa belum ada bukti menurut Pak Magdir tadi? Bagaimana Bung Yudi? Ya, kalau kita melihat pemberitaan ya, dan Pak Mahdi kan sering mengupdate ya di pemberitaan, ini kan baru 2 kali ya pemeriksaan sebagai tersangka dan kemudian sudah dilakukan penahanan. Saya yakin pasti ke depannya tentu penyidik akan menunjukkan ya kepada tersangka, apalagi kan kalau misalnya di dalam pemeriksaan tersebut kan Pak Hasto menjawab ya pertanyaan-pertanyaan penyidik ya, artinya tidak ada hal yang tidak kooperatif ketika ditanya kemudian dijawab, dan apapun jawaban tersebut ya itu artinya sudah dijawab. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ya, saya pikir Pak Mahdi kan juga sudah paham ya, pasti ketika ada tersangka itu nanti alat buktinya akan ditunjukkan, rekaman pembicaraan akan didengarkan dan lain sebagainya pasti. Tapi ini kan baru 2 kali lah pemeriksaan menurut saya, dan kedepannya tentu kan ada bond tahanan namanya ya, untuk diperiksa sebagai tersangka. Jadi saya pikir kita tunggu saja kalau masalah apakah akan ditunjukkan atau tidak. Saya pikir kalau saya penyidiknya tentu ya akan saya tunjukkan ya, misalnya ada rekaman atau pembicaraan dan lain sebagainya, termasuk juga saya akan meminta keterangan ahli suara seperti itu. Jadi ya memang kalau masih di 2 pemeriksaan awal ini, pertama sebelumnya dan yang kemarin ditahan, saya pikir masih agak prematur gitu ya untuk melihat apakah penyidik sudah komprehensif gitu kan untuk menanyakan kepada Pak Hasto. Dan di situ kan Pak Mahdi juga mendampingi ya, seperti itu. Dan mungkin ini juga nanti akan dimunculkan di persidangan begitu, kalau ini naik ke persidangan begitu ya, Bung Yudi ya. Saya kira begini ya, ini yang kita mesti silakan lihat, Pak Magdir. Ya, bahwa ketika seseorang, ini kan yang kami persoalkan di pra-peradilan itu ya,
bukti permulaan bahwa dia ditetapkan sebagai tersangka melanggar pasal ini, pasal suap, dan juga pasal perintangan, itu kan tidak pernah muncul di persidangan pra-peradilan. Nah, kemudian dari 2 pemeriksaan ini, pemeriksaan yang dilakukan lebih banyak mengulang kembali pemeriksaan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh penyidik kepada Mas Hasto ketika dalam perkara yang dulu, perkara 2000 yang lama itu, gitu loh. Tanpa menyinggung ada hal-hal yang merintangi penyidikan pada saat kasus yang menjerat Harun Masiku masih bergulir, Pak Magdir? Tidak pernah ada, gitu loh. Pertanyaan tentang itu belum. Nah, ini kan yang kami persoalkan mulai dari pra-peradilan. Ya. Kalau mau fair, ya, mestinya kan itu dari awal ditunjukkan oleh mereka di pra-peradilan itu. Ini loh bukti permulaannya, gitu. Kan kita ini kan proses hukum itu kan untuk mencari kebenaran dan keadilan, yang ujungnya adalah kepastian hukum. Ya. Yang terjadi sekarang ini justru kita bertengkar karena tidak adanya kepastian hukum ini. Nah, ini yang kita sesalkan, gitu loh. Ya, Pak Magdir, hukum kita ini kan mestinya kita menegakkan hukum itu untuk keadilan, untuk kebenaran, dan ujungnya adalah kepastian. Ini dari proses ini, dari kasus ini juga masih berproses. Nanti akan ada pra-peradilan kembali dan Anda juga sebagai kuasa hukum mengajukan penahanan atau penangguhan penahanan. Tapi begini, Pak Magdir, satu hal lagi, kami pun akan mempersoalkan surat perintah penahanan ini kemarin. Baik, Pak Magdir, mungkin beberapa hari yang akan datang kami akan daftarkan juga surat perintah penahanan ini, surat perintah yang tidak sah. Pak Magdir, di tengah kasus hukum yang menjerat Mas Hasto ini, yang menimpa Mas Hasto ini, kemarin pada saat hendak dibawa ke rutan begitu, kepada wartawan mengatakan bahwa ya saya siap untuk menjalani hukuman ini atau dugaan hukuman ini, tapi ini juga jadi momentum untuk memeriksa keluarganya Pak Jokowi katanya. Apa maksud dari semua ini? Kalimat dari Mas Hasto ini, Pak Magdir? Begini, kita mesti melihat ke belakang bagaimana proses penetapan Mas Hasto ini sebagai tersangka. Ini tidak terlepas dari pengumuman yang disampaikan oleh DPP PDI Perjuangan tentang pemberhentian mantan Presiden Joko Widodo, kemudian Gibran Rakabuming Raka, dan juga Bobi Arief Nasution pada tanggal 17 Desember 2024. Ya. Nah, kemudian apa yang terjadi ketika sudah diumumkan pada tanggal 17 Desember itu, ada satu kejadian yang menurut hemat kami ini sesuatu yang cukup luar biasa, ya, yang dilakukan oleh pihak KPK, yaitu terbit satu laporan pengembangan penyidikan LPP, ya, nomornya sekian tanggal 18 Desember 2024. Jadi dari satu sisi itu saja tidak sulit kita untuk menduga bahwa ini bahwa kelanjutan perkembangan perkara ini. Dan satu lagi saya kira sebelum saya teruskan, pada tanggal 23 Desember Mas Hasto ditetapkan sebagai tersangka. Ini kan saling berkaitan dan ada tali temalinya ketiga hal ini. Baik. Apapun itu, hukum dan politik sebenarnya tidak boleh dicampur adukan. Tapi belakangan ini memang hukum dan politik selalu saja dikait-kaitkan begitu. Nanti juga akan ada lanjutan, tentu saja pembuktian-pembuktian apakah memang ini murni kasus hukum atau ada politisasi. Baik, terima kasih Pak Magdir, ataupun juga yang tadi juga sudah diungkapkan Pak Magdir bahwa ini akan dijelaskan kemudian, dan tadi juga Pak Mas Yudi sudah menjelaskan dari sisi hukum. Terima kasih Pak Magdir dan Mas Yudi, sampai jumpa lagi, sehat selalu.